Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini dari Bukit Sion, hari Senin, tanggal 16 Januari 2023. Mari sebelum kita memulai berbagai macam aktivitas kita hari ini, kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih telah menuntun menyertai kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami bahkan mengaplikasikan firman yang akan bersama-sama kami baca dan kami renungkan pada kesempatan hari ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Firman Tuhan. Hati-hati dengan Injil palsu. Bapak Ibu Saudara, banyak barang palsu beredar di mana-mana. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menjadi korban dari barang palsu yang Anda kira asli pada awalnya. Barang palsu biasanya menarik dari segi biayanya yang lebih murah. Namun kualitas barang palsu seringkali jauh di bawah yang aslinya. Barang palsu hanya enak sewaktu dibeli, tetapi tidak enak sewaktu digunakan. Demikian pula dengan Injil palsu. Dalam pembacaan kita, Injil palsu sedang beredar dan sedang dipercayai oleh banyak jemaat yang ada di Galatia. Kalau kita baca dalam pasal 3 dan pasal 5, Injil palsu di sini mengajarkan bahwa seseorang diselamatkan dengan mematuhi hukum Taurat.
tentu ajaran ini berbeda dengan ajaran iman Kristen, karena keselamatan semata-mata oleh karena anugerah Allah. Jika keselamatan melalui hukum Taurat, maka itu berarti bahwa keselamatan itu diperoleh dengan perbuatan baik. Dan apabila seseorang mempercayai Injil yang salah, maka orang tersebut sudah berbalik dari Allah. Itu dikatakan di ayat 6 dalam bacaan kita. Dan tentunya jika orang berbalik dari Allah dan dari Injil yang benar, maka tentu ada pula kekeliruan atau kedangkalan iman. Jika lebih memilih ajaran yang lainnya selain ajaran yang benar, terutama mengenai ajaran tentang keselamatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengetahui ciri-ciri Injil yang palsu? Dalam pembacaan kita diuraikan yang pertama bahwa Injil palsu menimbulkan kekacauan. Yang kedua, Injil palsu memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, Injil palsu menyandarkan pada otoritas yang lain bukan pada Yesus Kristus. Dan yang keempat, Injil palsu menyenangkan hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara, mari memegang teguh iman kita di dalam Yesus Kristus, karena keselamatan hanya diterima dari Dia. Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, keselamatan hanya diterima oleh karena kasih dan oleh karena anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah percaya, tetaplah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, di dalam bentuk kehidupan kita, karena hanya di dalam Dialah janji keselamatan itu ada. Tetaplah kuat, Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa sang pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh menyayangi dan mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Sekiranya itu boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Boleh semakin memampukan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan, buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Tuhan kiranya mengasihi mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, di dalam menjalani hidup karunia Tuhan hari ini. Memberkati apa yang menjadi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Sekiranya semuanya itu dapat dikerjakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan tolong memberikan kepada mereka kekuatan, sekiranya mereka dapat melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati makan dan minum, obat-obatan yang mereka konsumsi untuk memperoleh kesembuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Sekiranya Tuhan menopang mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka, menguatkan iman percaya mereka di tengah-tengah menjalani hidup karunia Tuhan di masa yang lanjut usia. Sekiranya iman mereka tetap senantiasa kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa
buat bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di dalam roda pemerintahan. Biarlah mereka senantiasa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan di dalamnya, kami senantiasa merasakan damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami hari ini. Ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Selamat menikmati hidup karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.